Bab 2991. Ning Kaichen menatap kosong ke arah Dev, dan akhirnya mengangguk dengan penuh semangat. Ning Kaichen tidak bodoh, dia juga tahu bahwa hanya mereka yang bersatu sekarang. Dapatkah mereka berurusan dengan 5 elemen Liga Iblis? Dan dia mengikuti Dev dan bermusuhan dengan 5 elemen. Ji Yun dan Lao Sun sangat bingung, mengapa Dev tiba-tiba ingin bekerja sama dengan Ning Kaichen untuk membentuk aliansi, tetapi karena Dev memilih, mereka akan mendukungnya. Belum lagi Gao Qisheng, selama dia berurusan dengan 5 elemen, dia akan mendukungnya tanpa ragu. Dia sendiri memiliki kebencian dengan kelima orang itu. Tak perlu dikatakan, para praktisi biasa itu, untuk menguji pusaran napas, Jinsa memperlakukan mereka sebagai kelinci percobaan, dan sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Sekarang mereka akan bersatu untuk menghadapi iblis surgawi 5 elemen, dan semua pembudidaya biasa ini ada di pihak Dev. Dalam sekejap, belasan biksu yang tersisa kini menjadi 2 kubu. 5 dari Jinsa dan yang lainnya menghadapi Dev dan Ning Kaichen, dan lusinan dari mereka, masing-masing memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mereka berlima benar-benar tidak menyangka akan berkembang sampai titik ini. Menghadapi begitu banyak orang sekarang, mereka berlima kehilangan kepercayaan diri dalam sekejap. Bunuh mereka, bunuh mereka. Beberapa pembudidaya biasa sangat bersemangat, berteriak untuk membunuh iblis surgawi 5 elemen. Ini membuat Fin surgawi 5 elemen sedikit ketakutan. Jika benar-benar ada perkelahian, akan sulit bagi mereka berlima untuk pergi dari sini. Lagi pula itu menyebabkan kemarahan publik dan semua orang ingin membunuh mereka berlima. Ning Kaichen menggertakkan giginya, dengan niat membunuh di matanya. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri, dia berkata dengan wajah garang, membunuh orang membayar hidup mereka, dan hutang dibayar kembali. Prinsip yang sama tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Kalian, berlima telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini adalah waktumu untuk mati. Merasakan aura pembunuh yang memancar dari Ning Kaichen, Huosa berhenti menjadi sombong dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jinsa membuka mulut dan berkata, Patriark Ning, ini adalah kesalahan yang lengkap. Mengenai pembunuhan Tuan Muda Ling oleh Huosa, kita harus memberikan penjelasan kepada keluarga Ning. Namun, jika ada pembantaian, tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini. Jinsa ingin membujuk Ning Kaichen bahwa selama Ning Kaichen tidak bekerja sama dengan Dev untuk membentuk aliansi, mereka tidak perlu melakukannya, takut lagi. Jinsa sekarang ingin membalas dendam dari Dev dan membalas tamparannya. Tentu, aku akan membunuh kalian semua, dan kemudian mengatakan aku salah paham. Petik 2. Hari ini, aku, Ning Kaichen, berselisih denganmu 5 elemen, dan tidak akan pernah berhenti mati. Napas Ning Kaichen meledak, siap untuk serang kapan saja. Semua orang siap bertarung, dan mata Dev juga sedikit terfokus, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Dev tahu bahwa hal yang paling menyusahkan adalah iblis surgawi 5 elemen, selama mereka dipenggal, akan lebih aman di tanah harta karun ini. Lagi pula, dengan kekuatan keluarga Ning saat ini, sulit untuk menghadapi Dev, dan tidak mudah bagi Dev untuk menyingkirkan semua anggota keluarga Ning. Kekuatan kedua belah pihak agak seimbang, dan satu-satunya ketidakseimbangan adalah Fin surgawi 5 elemen. Jika Dev dan yang lainnya tidak bersatu, mereka akan dikalahkan satu persatu, dan pada akhirnya, hanya 5 orang ini yang tersisa di seluruh tanah harta karun. Saat ini, 5 elemen Tianxia menjadi sasaran kritik publik, dan semua orang ingin membunuh mereka. 5 anggota dari 5 elemen surgawi iblis menatap mata marah di depan mereka, wajah mereka lebih jelek daripada makan kotoran. Namun saat perang akan pecah, altar yang redup tiba-tiba menjadi lebih terang. Ada cahaya putih menyilaukan yang menyinari orang-orang ini di sekelilingnya, yang mengejutkan semua orang yang akan memulai pertarungan. Dan lelaki tua itu perlahan muncul dari cahaya putih, lalu diam-diam menatap semua orang. Bagus sekali, itu kehendak Tuhan agar kalian bisa datang ke sini, dan sekarang kalian hanya selangkah lagi dari harta karun itu. Petik 2. Tapi untuk memberi selamat kepada kalian karena datang ke sini, setiap orang mendapat hadiah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba pecahan jiwa es yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari langit di atas altar. Bab 2992. Melihat pecahan jiwa es yang berjatuhan seperti tetesan hujan, semua orang tercengang. Segera setelah itu, sepertinya dia mulai merebutnya dengan gila-gilaan, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak perlu mengambil pecahan jiwa es yang menghujani seluruh langit, Anda hanya perlu menundukkan kepala untuk mengambilnya. Mereka yang masih gelisah dan ingin membunuh satu sama lain, sekarang mereka semua mulai memungut pecahan jiwa es. Dev membungkuk, mengambil sepotong jiwa es seukuran ibu jari, dan melihatnya dengan hati-hati, meskipun sepotong kekuatan spiritual menembus ke dalamnya. Dev merasa ada yang salah dengan umpan balik dari fragmen jiwa es. Dia telah menyerap pecahan es di luar, sepertinya bukan nafas seperti ini. Tapi apa yang salah, Dev tidak tahu. Dev mencoba menyerap pecahan jiwa es, tetapi setelah energi pecahan jiwa es memasuki tubuh Dev tidak dapat menyerap dan mencernanya. Seni konsentrasiku sendiri tampaknya menolak kekuatan ini, dan aku tidak dapat menggunakannya untuk kepentinganku sendiri. Kali ini, Dev sedikit bingung. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya.
Anda harus tahu bahwa seni konsentrasi dapat memperbaiki apa saja. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Dev dapat yakin bahwa ada yang salah dengan pecahan jiwa es. Tidak hanya ada masalah dengan pecahan jiwa es, tetapi lelaki tua itu juga memiliki masalah. Pecahan jiwa es ini adalah hadiah untukmu. Kamu hanya bisa menyerapnya di sini. Kamu bisa menyerap sebanyak yang kamu bisa. Bahkan jika kamu mengemasnya, kamu tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Pecahan jiwa es, lelaki tua itu perlahan berkata. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, mereka yang mengambil pecahan jiwa es dan mengemasnya tercengang. Jadi mereka semua menemukan tempat duduk bersila, dan mulai dengan panik menyerap energi dalam pecahan jiwa es. Dev juga duduk perlahan, tetapi dia tidak menyerap energi dalam pecahan jiwa es. Melihat semua orang duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup, lelaki tua itu tersenyum dan perlahan menghilang. Segera, lingkungan altar yang terang menjadi gelap lagi, dan udara hitam berangsur-angsur meresap, menyelimuti semua orang. Sekarang bahkan jika mereka duduk berhadapan, tidak ada yang bisa melihat siapapun, tetapi sekarang orang-orang melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, dan tidak ada yang peduli dengan kabut hitam yang tiba-tiba. Diiringi dengan munculnya kabut hitam, aura aneh membuat seluruh altar menjadi sangat suram. Dev melihat sekeliling, merasa gelisah di hatinya. Setiap orang mati-matian menyerap energi pecahan jiwa es, membentuk pusaran satu persatu di atas kepala mereka, yang menunjukkan betapa putus asanya orang-orang ini. Meskipun Dev tidak dapat melihat orang lain saat ini, kesadaran spiritualnya dapat dipancarkan secara normal. Jangan diserap lagi, berhenti berlatih. Dev menggunakan teknik transmisi suara untuk berteriak di telinga Ji-Yun, Lao Sun, Gao Qisheng dan lainnya. Setelah mendengar suara Dev, orang-orang ini sedikit gemetar, dan terbangun dari kultivasi mereka. Ketika mereka melihat kabut hitam di sekitar mereka, mereka juga terkejut. Tuan Chen, apa yang terjadi? Ji-Yun bertanya dengan sangat bingung. Ada yang salah dengan pecahan jiwa es ini, tidak bisa diserap lagi, mungkin itu jebakan. Dev berbisik, jebakan. Semua orang terkejut sesaat, tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh jebakan Dev. Aku tidak tahu, lagi pula, aku merasa tidak enak, kamu segera memotong penyerapan pecahan jiwa es itu. Dev mengingatkan, meskipun orang-orang ini telah bangun dari kultivasi mereka, mereka masih menjalankan latihan mereka dan menyerap energi dari pecahan jiwa es. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Ji-Yun dan Lao Sun menghentikan operasi latihan mereka dan berhenti menyerap energi dalam pecahan jiwa es. Tetapi ketika mereka berencana untuk berhenti, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat berhenti sama sekali. Energi dalam pecahan jiwa es tampaknya memiliki kesadaran diri, bahkan jika mereka menghentikan latihan, mereka tetap mengalir ke tubuh orang-orang ini. Bab 2993. Itu rusak, aku tidak bisa menghentikannya, energi pecahan jiwa es ini telah mengebor ke dalam tubuh. Petik 2. Aku juga, latihanku tidak bisa dihentikan. Aku tidak bisa mengendalikan diri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, banyak orang terkejut, karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan kultivasi mereka sama sekali. Energi pecahan jiwa es terus memasuki tubuh, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan meledak dan mati. Dev tidak menyangka akan menjadi seperti ini, jadi dia buru-buru berkata, jangan panik, saya akan menemukan cara. Dev mulai dengan ragu-ragu menyerap sedikit energi dalam pecahan-pecahan itu, jiwa es, tetapi kemudian dia tidak menyerapnya sama sekali, jadi itu tidak mempengaruhinya. Kesadaran spiritual Dev menyelimuti Ji-Yun dan yang lainnya, merasakan jalur kekuatan itu memasuki tubuh semua orang. Dev mencoba memutus kekuatan ini untuk mereka, tetapi gagal setelah beberapa kali mencoba. Setelah hening sejenak, Dev membuat keputusan berani. Dia memutuskan untuk menarik semua kekuatan ini ke dirinya sendiri, dan kemudian membantu Ji-Yo dan yang lainnya menyingkirkan kekuatan ini. Setelah memikirkan hal ini, Dev dan Ji-Yun mulai menyerap kekuatan dalam pecahan jiwa es bersama-sama. Disertai dengan aktivasi seni konsentrasi, kekuatan hisap yang sangat besar langsung menyedot kekuatan dari tubuh Ji-Yun. Ji-Yun hanya merasa lega, dan segera menghela nafas lega, kalau tidak dia akan meledak dan mati cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Dev melakukan hal yang sama, dan menarik kekuatan Lao Sun, Gao Qisheng dan yang lainnya ke dalam tubuhnya. Saat ini, karena kabut hitam, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Jika Anda dapat melihat dengan jelas, Anda akan dapat melihat pada saat ini, energi yang terlihat dengan mata telanjang berkerumun ke dalam tubuh Dev. Kulit Dev menjadi sedikit jelek. Tidak peduli bagaimana seni jantung berkonsentrasinya bekerja, kekuatan yang masuk ke tubuhnya tidak dapat disempurnakan sama sekali. Dev saat ini menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan dan amukan ini. Tuan Chen, bagaimana kabarmu? Ji-Yun bertanya pada Dev. Aku baik-baik saja. Tidak ada dari kalian yang seharusnya menyerap energi pecahan es ini, aku perlu istirahat yang baik. Setelah Dev menyelesaikan instruksinya, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam dantiannya dan mulai mengarahkan kekuatan itu. Jika dia membiarkan kekuatan ini berkeliaran di sekujur tubuhnya, tubuh Dev tidak akan bisa bertahan meski kuat. Jadi Dev melihat apakah dia bisa menarik kekuatan ini ke tempat lain.
Setelah memikirkannya, Dev tiba-tiba memikirkan tempat di mana dia bisa mengarahkan kekuatan ini ke ruang aslinya. Ruang aslinya sebesar alam semesta bintang, dan kekuatan kecil yang masuk ke dalamnya hanyalah setetes air di ember. Pada saat itu, meskipun kekuatan ini dibiarkan berkeliaran bebas di ruang aslinya, tidak akan ada konsekuensinya. Hanya saja Dev belum mengetahui kekuatan ini, jadi dia tidak tahu apakah itu bisa dimasukkan ke ruang aslinya. Dev berada di ruang aslinya, dan kemudian sinar kesadaran ilahi memandu kekuatan itu. Segera, di bawah bimbingan Dev, kekuatan itu benar-benar memasuki ruang asli Dev. Setelah memasuki ruang asal, kekuatan itu menjadi lebih gelisah, dan mulai terbang ke bumi, bolak-balik di ruang asal ini seperti bintang alam semesta. Dan kekuatan ini semakin besar dan besar, karena aliran kekuatan yang stabil masih memasuki tubuh Dev. Tapi kali ini, Dev tidak lagi takut, lagi pula, ruang aslinya sangat besar, hampir tidak mungkin kekuatan ini mengisi seluruh ruang aslinya. Tuan Chen, Tuan Chen. Melihat Dev sudah lama tidak bergerak, Ji Yun buru-buru berteriak 2 kali. Aku baik-baik saja. Dev keluar dari ruang aslinya dan berkata kepada Ji Yun. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan kabur? Gao Qishan bertanya dengan suara rendah. Sekarang saya tahu itu jebakan, saya harus segera melarikan diri, dan saya akan mati jika tetap di sini. Bersambung.